Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita belajar dari Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17 lagi-lagi ini seolah-olah jadi cerita berseri tentang karakter orang Israel. Kalau kita lihat mulai dari pasal 14, mereka bersungut-sungut. Pasal yang ke-15, mereka bersungut-sungut. Pasal yang ke-16 mereka bersungut-sungut. Jadi iman mereka up and down. Begitu keadaan baik mereka bersyukur, mereka senang, mereka happy. Keadaan turun mereka marah, protes, bersungut-sungut. Lalu kemudian Tuhan buat mujizat, mereka senang. Lalu kemudian keadaan tidak bersahabat, mereka marah lagi, protes lagi, bersungut-sungut lagi. Jadi hampir di setiap pasal selalu ada persungutan. Jadi ini pasal persungutan, mungkin seperti itu. Dan coba perhatikan pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 saya bacakan buat saudara. Ini cerita ketika bangsa Israel berada di padang gurun Sin, khususnya di Masa dan di Meribah. Ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Jadi kita mungkin sampai bosan mendengar hal-hal yang sama diulang-ulang terus oleh bangsa Israel ini. Mereka bersungut-sungut terus dan selalu kata-katanya sama terus. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini karena kelaparan, karena kehausan, dan seterusnya. Tetapi di Masa dan di Meribah ini ada yang beda. Tidak hanya bersungut-sungut, tapi mereka bertengkar dengan Musa. Mereka lebih menunjukkan sikap melawan dengan Musa karena mereka kehausan. Padahal kalau dinalar, apakah Musa sebagai pemimpin tidak kehausan? Tentu saja tidak. Musa pun mengalami kehausan. Tapi kenapa mereka marah dan bertengkar kepada Musa? Sekali lagi, itulah kekerasan hati mereka. Makanya tidak heran kalau Alkitab berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Hati mereka kerasnya luar biasa. Lalu kemudian kita melihat bahwa di masa ini Tuhan masih menyatakan pertolongannya, Tuhan masih menyatakan anugerahnya kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan air kepada mereka. Saya bacakan ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana, aku ini Tuhan maksudnya, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Masa di depan. Saya ulangi, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, setiap kali mereka menghadapi tantangan, setiap kali berjumpa dengan padang gurun yang tidak bersahabat dengan mereka mencobai Tuhan. Dengan apa? Dengan mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Banyak orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Ketika masa sulit terjadi, ketika mereka berdoa dan seolah-olah mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan seperti yang mereka inginkan, lalu kemudian mereka mencobai Tuhan. Dengan apa? Dengan bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah situasi sulit seperti ini? Apakah Tuhan itu nyata? Apakah Tuhan itu real? Kalau Tuhan itu nyata, bukankah Dia Bapa yang baik yang harusnya menolong aku? Kalau memang hari ini aku sedang mengalami kekurangan, bukankah Dia Bapa yang baik yang harusnya menyediakan yang segala yang aku butuhkan? Kalau Dia Bapa yang baik, bukankah harusnya Dia memberkati bisnisku? Kalau Dia Bapa yang baik, bukankah harusnya aku tidak perlu sakit dan Dia menyembuhkan aku? Banyak orang Kristen mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah
tengah kami, persis seperti bangsa Israel ketika berada dalam kehausan di padang gurun. Ibu, bapak, saudara semuanya, kalau masa sulit terjadi dalam hidupmu, sekali-kali bukan berarti Tuhan meninggalkan hidupmu. Tuhan ada di segala musim kehidupan. Bahkan di situasi yang paling berat sekalipun, Tuhan ada di sana. Bukankah akhirnya kita melihat Tuhan toh memelihara bangsa Israel? Mereka diberikan air ketika mereka butuh air. Hanya saja segala sesuatu ada waktu dan ada masanya. Kenapa harus bersungut-sungut? Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang dihadapkan pergumulan hidup, pergulatan hidup, janganlah kita mencobai Tuhan dengan berkata, apakah Tuhan ada? Di mana Tuhan ketika aku mengalami masa-masa sulit ini? Di mana Tuhan ketika aku sedang mengalami kekurangan? Di mana Tuhan ketika aku sedang sakit? Dijauhkan kiranya kita dari mencobai Tuhan dengan mengatakan hal-hal itu. Sebaliknya, taruh imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan, bahwa Dia Bapa yang baik dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkati.